perkenalkan nama saya Anasyika Tanara. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan atau akan melakukan presentasi oral mengenai larutan dapur atau yang biasa disebut dengan larutan penyangga. Definisi dari larutan penyangga sendiri adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Nah, larutan ini juga disebut dengan larutan buffer atau larutan dapur. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam basa. Sebagai contohnya, enzim pencernaan, kemudian itu dalam sistem biologis, lalu ada enzim pepsin yang berfungsi memecah protein dalam lambung yang hanya dapat bekerja optimal dalam suasana asam. Kemudian, yakni pada pH 2, dengan kata lain, jika enzim berada pada kondisi pH yang jauh berbeda dari pH optimal tersebut, maka enzim dapat menjadi tidak aktif, bahkan bisa terjadi kerusakan. Nah, karena kita sudah membahas definisi dari larutan penyangga atau yang biasa disebut dengan larutan dapur, maka di sini juga terdapat fungsi dari larutan dapur itu sendiri. Apa saja fungsinya? Yaitu larutan dapur atau larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamaan kulit, sintesis zat warna, sintesis obat, maupun penanganan limbah. Jadi, banyak juga fungsi dari larutan dapur itu sendiri. Kemudian, di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting. Dalam keadaan normal, pH darah manusia yaitu 7,4, pH darah tidak boleh turun di bawah 7 ataupun naik 7,8 karena akan berakibat fatal pada tubuh. Kemudian, pH darah perlu dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat bikarbonat atau disebut dengan H2CO atau HCO3-. Dengan menjaga perbandingan konsentrasi dengan sama, yaitu 1:20. Selain itu, dalam cairan intrasel juga terdapat H2PO4- atau HPO42-. Juga terdapat dalam air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan dapat merusak gigi. Lalu di sini juga terdapat komponen dari larutan dapur atau larutan penyangga itu sendiri. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau disebut dengan Ha dan basa konjungsinya A. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan yang pertama yaitu mencampurkan asam lemah atau Ha tadi dengan asam basa yang konjungsinya La yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Kemudian yang kedua adalah mencampurkan asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjungsi dari asam lemah tersebut. Contohnya, larutan penyangga yang mengandung CH2COOH dan CH3COO- dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia, yaitu CH3COOH direaksikan menjadi CH3COO- ditambahkan dengan H+. Nah, pada penambahan H+ tadi, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga reaksi mengaruh pada pembentukan CH3COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan
akan dinetralisir oleh komponen basa konjungsi atau CH3COO-. Nah, pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni reaksi pembentukan CH3COO- dan H+, sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasinya menjadi berkurang karena O- yang ditambahkan bereaksi dengan H+. Sehingga dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen asam lemah. Nah, ya tadi yang pertama adalah komponen penyangga asam, kemudian yang kedua ada larutan penyangga basa. Nah, larutan buffer basa mempertahankan pH basa biasanya lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah yang biasa disebut dengan atau disimbolkan dengan B dan konjungsinya BH+. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan cara yang pertama, yaitu mencampurkan basa lemah atau B tadi dengan garam asam konjungsinya BHX yang dapat terionisasi oleh ion BH+. Kemudian cara yang kedua adalah mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjungsi dengan basa lemah tersebut. Lalu di sini ada juga contohnya, yaitu larutan penyangga yang mengandung NH3 dengan NH3-. Nah, dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan juga, yaitu NH2 ditambahkan dengan H2, kemudian direaksikan dengan NH4-, lalu ditambahkan dengan OH-. Nah, pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni pembentukan NH4+ dan OH- sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- yang menjadi berkurang karena H+. Nah, pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jika tadi OH+ bergeser ke arah kanan, maka dengan OH- akan bergeser ke sebelah kiri. Sehingga reaksi mengarah pada pembentukan NH3 dan air. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen asam konjungsi atau NH4+. Nah, lalu terdapat juga yaitu penentuan pH dari larutan penyangga tersebut, yaitu yang pertama larutan penyangga asam. Nah, dalam larutan buffer asam yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- terdapat kesetimbangan, yaitu CH3COOH menjadi CH3COO- ditambahkan dengan H+. Nah, CH3COOH direaksikan dengan CH3COO- ditambahkan dengan H+, yaitu dibagikan. Kemudian nanti terdapat pH yang sama dengan pK min log, yaitu asam lemah dibagi dengan asam konjungsi. Untuk lebih jelasnya, nanti saya tambahkan screen capture di samping. Kemudian setelah disusun ulang, persamaan pH larutan di atas akan menjadi persamaan larutan penyangga yang dikenal sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch sebagaimana sebagai berikut, yaitu pH sama dengan pKa ditambahkan log, yaitu basa konjungsi dibagikan dengan asam lemah. Nah, jika A sama dengan jumlah mol asam lemah, G sama dengan jumlah mol basa konjungsi, dan V sama dengan volume asam penyangga, maka H+ sama dengan K sama dengan asam lemah dibagi dengan basa konjungsi. Untuk lebih jelasnya nanti saya letakkan juga screen capture-nya di samping. Kemudian langsung saja kita beralih ke larutan penyangga yang basa karena tadi yang asam, lalu kita sekarang beralih ke basa. Kemudian dalam larutan buffer basa yang mengandung NH3 dan NH4 terdapat kesetimbangan NH3 ditambah H2O direaksikan dengan NH4 ditambah dengan OH-, kemudian NH3 ditambahkan dengan H2O direaksikan dengan NH2+ ditambahkan dengan OH-. Lalu yang terakhir yaitu ada NH3 ditambah dengan H2O direaksikan dengan NH4+
plus ditambahkan dengan OH-. Nah, nanti juga saya akan tambah keterangan agar lebih jelas lagi. Kemudian jika keterangannya B, jumlah mol basa lemah, kemudian jika G, yaitu jumlah mol asam konjungsi, dan V, volume larutan penyangga. Nah, contoh soal larutan penyangga. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan yang pertama 10 ml larutan CH2COOH 0,1 molar dengan 10 ml larutan CH3COONA 1 molar. Kemudian yang kedua, 20 ml larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 dengan 10 ml larutan KOH 0,1 molar. Kemudian yang ketiga, 40 ml larutan NH dengan 0,1 molar dengan 4 ml larutan NH2 NH2Cl 0,1 molar atau K CH2COOH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4, kemudian K2NH1-nya 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu tadi contoh soal dari larutan penyangga. Nah, teman-teman, sampai situ saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.